Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Khairia dengan NIM 22042228. Pada pertemuan birokrasi dan governansi publik, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik birokrasi. Definisi birokrasi. Birokrasi bila diartikan secara istilah, asal kata biro dan kratia, berarti pengaturan dari meja ke meja. Dalam perbendaharaan bahasa abad ke-8, biro yang diartikan meja tulis selalu diartikan sebagai di mana para pejabat bekerja. Pengertian birokrasi rasional menurut Weber berusaha memisahkan pengangkatan dan kenaikan pangkat, hubungan otoritas yang disusun secara sistematik antara kedudukan, hak dan kewajiban yang diatur dengan tegas dan lain-lain. Weber tidak pernah mendefinisikan birokrasi secara jelas berdiri sendiri, tetapi hanya mengemukakan ciri-ciri, gejala-gejala, proposisi-proposisi, dan dari pengalaman yang ia lihat sehari-hari. Ciri pokok yang menonjol dari konsep birokrasi Weber adalah ia merupakan orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Walaupun Weber tidak mendefinisikan secara utuh tentang birokrasi, tetapi dari ciri-ciri yang dikemukakan pada berbagai kesempatannya, dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sendiri, dan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Berarti konsep tentang birokrasi Weber bukan hanya terdiri dari gagasan tertentu kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu itu. Karakteristik birokrasi menurut Weber. Pertama, para anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Para anggota organisasi di birokrasi secara pribadi bebas bekerja, tidak ada keterkaitan hubungan antar anggota keluarga baik itu bawahan maupun atasan. Yang kedua, ada hierarki jabatan yang jelas. Suatu struktur organisasi yang tersusun secara hierarki atau berjenjang, di mana setiap jenjang sudah ditetapkan bidang tugasnya masing-masing. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan yang ditentukan secara rinci. Fungsi-fungsi jabatan harus terurai secara jelas dan rinci sehingga tidak ada pekerjaan yang terbengkalai karena tidak tertera dalam uraian tugas masing-masing pejabat yang menduduki posisi tersebut. Yang keempat, para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Para pejabat yang disebut sebagai birokrat adalah tidak selamanya akan menjadi birokrat karena batas waktu yang di Indonesia lazim disebut waktu pensiun pada batas usia tertentu. Yang kelima, mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional. Untuk pengangkatan seseorang pejabat harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Dengan demikian, ada spesialisasi kerja sesuai dengan bidang tugas dan keahlian seseorang sehingga dapat bekerja dengan efektif dan profesional. Gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan. Sistem penggajian dan besarnya gaji merupakan salah satu implementasi dari hal yang telah disampaikan sebelumnya bahwa birokrat diangkat berdasarkan kontrak. Yang ketujuh, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya. Pejabat itu seharusnya menekuni dan bekerja dengan sungguh-sungguh agar tujuan organisasi tercapai secara optimal dan efisien. Di samping itu, jabatan itu merupakan ladang atau sumber penghasilan utama pekerjaan di luar jabatan itu sebagai pekerjaan di mana ada yang harus dinomorduakan. Yang kedelapan, terdapat jenjang karir di mana promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian dan menurut pertimbangan keunggulan. Dengan dianutnya jenjang karir yang jelas dan persyaratan-persyaratan promosi yang jelas, sehingga apabila ada seseorang pejabat naik pangkat atau jabatan, selalu berdasarkan pada hasil penilaian yang objektif. Yang kesembilan, sering terjadi penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Sering terjadi bahwa jabatan diisi oleh orang-orang yang tidak cocok dengan keahliannya. Jika hal ini terjadi, maka si pejabat itu akan bekerja kurang efisien dan kurang optimal sehingga tidak bisa berkembang dan akan mempengaruhi keberhasilan organisasi. Yang ke-10, tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Tunduk pada aturan juga pedoman-pedoman kerja sehingga aturan atau pedoman harus ditegakkan dan berfungsi juga sebagai alat kontrol atau pengawasan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.